Saudara dan saudari yang saya kasihi dimanapun Anda berada. Setelah kita bersama-sama menyelami keheningan dan pada diri kita semua terjadi proses pemurnian, kita lanjutkan agenda kita dengan betul-betul mengkaji satu serat kuno yang kita sebut sebagai serat Wedotomo. Wedo itu secara sederhana kita bisa maknai sebagai ajaran, Tomo itu utama, ya. Ajaran utama. Jadi saya memang kemudian terkenang dengan masa lalu. Di masa-masa pencarian saya sekitar tahun 2009, tahun 2010, 2011, 2012, saya cukup akrab dengan serat Wedotomo ini. Ya. Dan sedikit banyak dia mewarnai cara benalar saya pada saat itu. Nah, kenapa kemudian di tahun 2024 ini saya tergerak kembali untuk membahas serat Wedotomo ini? Ya, karena sebetulnya serat ini tergolong serat yang otentik. Jadi dia digubah oleh Eyang Mangkunegoro IV yang sejauh saya bisa mengerti dengan rasa sejati saya, termasuk orang yang punya jiwa yang murni. Sehingga apa yang beliau gubah ini, serat Wedotomo ini juga punya level kemurnian yang memadai untuk kemudian bisa membantu kita untuk menekuni dan mengerti bagaimana sebetulnya pokok-pokok dari ajaran spiritualitas Jawa. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, ini sekilas cerita. Jadi semenjak perjanjian Giyanti pada tahun 1755, Mataram yang dulu didirikan oleh Panembahan Senopati terpecah menjadi 4 kerajaan kecil. Ada Kasunanan di Solo, ada Kesultanan di Jogja, kemudian ada Paku Alaman di Jogja juga, dan ada Mangkunegaran di Solo. Nah, Kanjeng Mangkunegoro IV ini itu menjadi adipati, ya, di Mangkunegaran. Keraton Mangkunegaran sendiri itu didirikan oleh Raden Mas Said yang juga dikenal sebagai Pangeran Sambernyowo. Ya, jadi Mangkunegoro I itu adalah Eyang Sambernyowo. Kenapa disebut Sambernyowo? Karena kalau naras sejarah yang umum kita bisa dengarkan, beliau memang seorang pejuang, ya, pejuang yang bisa nyamberin nyawa orang, membunuh mereka yang dikategorikan sebagai penjajah di saat itu. Nah, Raja-Raja Mangkunegoro itu kebanyakan dimakamkan di Astana Mangadek. Itu di kaki Gunung Lawu. Bersebelahan dengan Astana Giribangun, di mana ada makamnya Pak Harto dan Ibu Tin. Jadi saya pernah beberapa kali memang kalau dulu istilahnya itu nyekar ke makamnya Eyang Mangkunegoro IV ini. Gitu. Kalau teman-teman di PM sekarang kan nggak pernah saya ajak melakukan tradisi ini, ya. Ya nggak ada masalah juga karena kita sudah masuk ke era yang lebih esensial. Ya, ini cuma sekedar cerita tentang apa yang pernah saya lakukan di masa lalu. Baik, di kajian ini saya akan menguraikan makna dari beberapa bait di dalam serat Wedotomo. Tidak bisa semuanya karena banyak sekali, tetapi 5 bait yang saya pilih ini bisa mewakili pokok-pokok yang ada di dalam serat itu, ya. Dan untuk membantu proses pembelajaran kita, saya telah meminta kepada Mas Fajar Prihatanto agar Mbak Desi, istri Mas Fajar itu bersedia menembangkan,
ya beberapa bait dari Serat Wedatomo ini bagi kita. Jadi kita akan mendengarkan mulai dari tembang yang pertama ya, yang itu sekali lagi ditembangkan oleh Mbak Desi dari Batuwarno Wonogiri. Jadi kita bisa katakan Batuwarno ini desa selaksa talenta ya, karena macam-macam teman-teman di situ bakatnya ya. Baik, kita mulai ya. Jadi kita dengarkan dulu tembangnya, baru nanti kita urai apa maknanya. Liring sepo sepi hawa, awas roro ning Kalau saya nembangin bisa kacau balau ya, bisa merusak mic, jadi saya harus meminta Mbak Desi yang menembangkannya. Pak Nyuman bisa nggak Pak? Baik, saudara dan saudari yang saya kasihi, ya, kita sudah sama-sama mendengarkan tembang yang pertama ini. Nanti ini sebetulnya juga akan saya bahas di buku yang terbaru, buku Matahari Kesadaran. Jadi yang tadi sudah ditembangkan oleh Mbak Desi adalah Pupuh Satu Pangkur bait 12 hingga 14. Nah, kalau diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, begini bunyinya. Mereka yang menerima wahyu Tuhan dengan sepenuh hati, hening hingga bangkit kesadarannya, menjadi mengerti akan jalan kesempurnaan jiwa. Bila demikian, pantas disebut sebagai orang tua atau sesepuh. Arti orang tua atau sesepuh adalah mereka yang tidak dikuasai oleh hawa nafsu atau egonya. Ia yang mengerti akan kemenyatuan antara jiwa dengan diri sejatinya atau dengan Tuhan yang bertahta di dalam diri. Ya. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kalau Anda cari di Google, ini banyak diulas. Tapi memang problemanya tidak semua tafsirannya kemudian menjadi akurat sesuai dengan teksnya. Ya. Karena tidak banyak orang yang mengulas Serat Wedatomo itu punya pengalaman seperti sang penulisnya. Jadi kalau yang Mangkunegoro 4 ini, itu kan dia menuliskan apa yang dia alami. Nah, yang
yang kemudian mengulas itu menuliskan apa yang dia prasangkakan atau dia hayalkan. Itu problem yang umum terjadi. Dan saya bisa mengerti betul bahwa memahami teks-teks ini tidak gampang. Ya, ketika saya belum punya pengalaman yang otentik, saya nggak paham. Ya, seperti misal tadi, Wahyu Gusti itu sebetulnya apa? Kemudian ada istilah roroning atunggil. Dua hal yang sebetulnya dua, tapi dia menyatu. Ya, itu dulu saya nggak ngerti itu apa. Nah, baru kemudian lewat laku hening yang panjang bisa dipahami sebetulnya Wahyu Gusti itu apa, roroning atunggil itu apa. Dan sebetulnya ini hal-hal yang biasa kita bahas. Ya. Jadi kalau kita bicara tentang wahyu Tuhan, tentang apa yang kita sebut sebagai firman atau sabda dari Sang Sumber Hidup, itu adalah sesuatu yang kita temukan di dalam keheningan, berupa tuntunan, ya, berupa penjabaran, penjelasan tentang realitas yang muncul dari relung hati kita. Jadi sumber dari wahyu adalah Tuhan yang telah mempribadi sebagai Hingsun, sebagai diri sejati atau sebagai Dewa Ruci. Maka sebetulnya semua orang menjadi potensial untuk menerima wahyu. Karena pada setiap diri jelas ada yang namanya Hingsun atau diri sejati. Jadi menerima wahyu itu bukan privilege bagi 1-2 orang. Ya, ini adalah satu proposisi yang sangat tegas di dalam kesadaran spiritual Jawa. Ya. Jadi tidak boleh saya misalnya mengklaim hanya saya yang bisa mendengarkan wahyu Tuhan. Nggak bisa. Karena Anda juga punya potensi. Hanya kemudian butuh beberapa persyaratan agar potensi itu menjadi aktual. Walaupun Anda potensial untuk mendengarkan suara Gusti, tapi kalau Anda tidak mengerti jalannya, Anda tidak akan bisa mendengarnya. Atau Anda mendengar suara, tapi bukan suara Gusti, melainkan suara demit kali sebelah, ya, yang menyusup ke dalam badan Anda. Maka harus ada prosedur, ada mekanisme untuk memastikan validitas dari apa yang kita dengar dari relung hati kita. Nah, saudara dan saudari yang saya kasihi, kata kuncinya adalah lagi-lagi Anda harus hening. Hening yang membuat kemudian antara otak sebagai basis dari fungsi pikiran bisa nyambung dengan rasa sejati. Rasa sejati itu yang bisa menangkap pesan dari Gusti. Otak langsung tidak bisa. Karena otak itu kan mendapatkan inputnya dari panca indera. Panca indera entah itu mata, entah itu telinga, bahkan itu sense, itu tidak bisa menangkap keberadaan Sang Hingsun. Apalagi mengetahui, mendengarkan firman atau sabdanya. Ya. Nah, supaya rasa sejati ini bisa berdaya guna, maka persyaratannya kita harus masuk ke dalam tataran keheningan, kualitas hening kita bagus, dan kemudian memastikan tidak ada distorsi adalah dengan kita kemudian tidak punya ilusi dan tidak punya segala faktor pengaruh jiwa lainnya. Ya. Maka orang yang hening dan murni jiwanya itu yang akan bisa mendengarkan suara Tuhan dengan jelas, dengan nyata. Nah, jalan untuk kemudian membuat setiap orang itu menjadi murni, itulah namanya jalan kesempurnaan. Mereka yang meniti jalan kesempurnaan ini, itu prosesnya pasti ada fase di mana dia harus menaklukkan egonya, meluruhkan segala hasrat egoistiknya. Ya. Mereka yang meniti jalan kesempurnaan kemudian akan mengerti dengan realistis, ya, dengan senyata-nyatanya apa itu roroning atunggil. Ya, jadi roroning atunggil itu dua hal yang ada pada diri kita, tapi sebetulnya ini satu kesatuan. Apa itu? Ya, jadi kalau kita melihat ke dalam diri kita melihat ada jiwa, tapi saat yang sama juga kita bisa menyaksikan ada yang disebut sebagai Hingsun atau diri sejati. Jiwa itu adalah kita yang sekarang dibungkus dengan tubuh fisikal ini. Jiwa itu yang dia punya free will, punya kebebasan berkehendak. Jiwa itu yang nanti bisa ngunduh wohing pakarti. Jiwa itu yang berproses menuju sempurna.
Nah, sementara Hingsun, dia adalah Tuhan yang mempribadi di dalam diri. Dia tidak berproses karena dia telah sempurna sejak semula. Ya. Nah, di dalam keheningan, jiwa yang telah dibungkus dengan badan fisik ini sehingga punya kesadaran ragawi, harus menggunakan rasa sejatinya agar dia bisa mendengarkan titah dari Gusti, dari Hingsun yang ada di dalam relung hatinya. Ya. Ini pokok yang pertama. Dan ditegaskan bahwa mereka yang seperti itulah yang layak disebut sebagai orang tua, meskipun usianya muda. Sebaliknya, orang yang tidak mengerti jalan ini, tidak mengerti jalan kesempurnaan, walaupun dia usianya sudah tua, ya, secara tegas dinyatakan tidak layak dinyatakan sebagai orang tua. Ya. Oke. Itu yang pertama, ya. Nah, kita lanjut, ya. Ini gara-gara Mas Yudi ngomongnya pengajian jadi kayak pengajian, ada ayat sucinya segala. Ini bait yang berbeda lagi. Mari kita dengarkan. Glenn, mana Glenn? Gak pernah ya dengar tembang ini ya? Jadi ini saatnya orang Jawa mendengarkan tradisi Jawa kembali. Saudara dan saudari yang saya kasihi, bait yang ini yang baru saja ditembangkan oleh Mbak Desi dari Batuwarna Wonogiri itu bicara tentang mekanisme bagaimana sebetulnya kita bisa mendengarkan firman Tuhan di relung hati kita. Tentang bagaimana kita bisa kemudian mengaktifasi apa yang kita sebut sebagai rasa sejati. Ya. Tan samar pamoring sukma. Nah, orang yang menjalankan keheningan, bagi diri mereka tidak lagi samar, tidak lagi menjadi tidak jelas apa itu yang disebut sebagai sukma atau jiwa. Nugasnya, kalau Anda hening, Anda akan mengerti bahwa pada diri Anda itu ada jiwa. Kenapa? Karena kita bisa menangkap, kita bisa menyaksikan pamor dari sang jiwa. Ya. Kata pamor itu kan sering kita dengar ya, pada keris, pada jabatan gitu ya. Itu bicara sebetulnya tentang pancaran energi,
Itu tentang getaran, tentang cahaya yang muncul dari sesuatu. Ya, nah, ini bicara tentang bagaimana kita mengenali jiwa kita, karena kita menangkap ada pamornya, ada pancaran, getaran, cahaya dari jiwa kita sendiri. Ya. Bagaimana kita bisa mengalami ini? Tentu saja, tidak bisa tidak, kita harus masuk ke dalam keheningan. Ya. Kalau di Serat Wedotomo itu istilahnya sinuk mayo winahyo ing ngasepi. Ya. Nanti ada istilah talen saking riep layaping ngaluyup. Jadi gini, kalau orang semakin rileks, menikmati nafas, menikmati momen saat ini, itu pasti akan mulai merasakan ngantuk. Ya. Nah, makanya orang yang meditasi dan tidak bisa mengendalikan rasa kantuk itu pasti tidur. Tapi kalau orang yang dia masuk ke dalam keheningan, dengan semakin rileks, dia semakin ngantuk. Tapi dia bisa mengelola kantuk itu sehingga tidak tertidur. Nanti ada situasi di mana kita tuh berada antara melek sama tidur. Ya, kita betul-betul ada di dalam momen yang kalau bahasa manusiawi sekarang itu agak-agak fly gitu ya. Gitu. Nah, itu kalau dalam bahasa kualitas hening kita, itu berarti kita sedang masuk dalam kualitas hening yang tinggi. Ya. Kita sudah melampaui fase alfa menuju theta dan seterusnya. Semakin masuk ke dalam ya hening yang sesungguhnya. Nah, dalam situasi seperti itulah maka tabir-tabir yang selama ini menutupi kita dari kesejatian itu akan sirna. Ilusi itu akan hilang. Ilusi kan dibentuk dari prasangka. Dalam kondisi ini kita tidak lagi pakai prasangka. Yang kemudian terdaya gunakan adalah apa yang disebut sebagai rasa sejati. Ya. Nah, kalau nggak pernah ngalaminnya susah ngomong kayak begini. Nah, yang Mangkunegoro ini mengalami, maka dia menceritakan pengalamannya kalau mau ketemu Wahyu Tuhan itu bagaimana. Saya bisa memahami beliau karena saya telah mengalami. Kalau dulu waktu saya baca dia, ya nggak ngerti juga gitu ya, karena saya nggak mengalami. Nah, banyak pengulas di sosmed dan di Google itu nggak mengalami, jadi aneh-aneh nanti ininya tafsirannya gitu. Nah, karena inilah saya tergerak untuk ya membahas ini supaya orang ngerti maksudnya gitu, ya. Jadi tidak bisa tidak, memang untuk bisa mengaktifasi rasa sejati, kemudian menyingkap segala tabir, menemukan kebenaran sejati, Anda harus hening yang mendalam. Dan sudah diajarkan pada Anda, gerbang pembukanya itu rileks. Nah, ini nanti masuk kepada filosofi yang lebih jauh, filosofi neng, ning, nung, nang. Ya. Jadi kalau mau didetailkan, kita masuk aja ke filosofi ini. Jadi untuk bisa kemudian Anda mengaktifasi rasa sejati, mengenali firman Tuhan, Anda harus mulai dengan heneng. Heneng itu apa? Ini tentang mengelola badan kita. Badan kita harus dibuat anteng, rileks. Ya. Kalau badannya masih kaku, masih tegang, Anda nggak bisa masuk kepada keheningan. Jadi dibuat rileks, dibuat nyaman dulu, gitu ya. Makanya kalau masih sepaneng, nggak usah dipaksain. Anda bisa gerak badan atau Anda dengerin musik dulu, Anda ngopi dulu, itu maksudnya itu. Ya. Nah, kemudian setelah heneng, Anda meneng. Meneng itu apa? Diam. Diam di sini artinya adalah pikirannya itu nggak jalan-jalan. Kita tidak membiarkan pikiran seperti monyet. Ya. Kita itu mengembalakan si pikiran dengan membawa pikiran memberi perhatian penuh kepada aliran nafas. Jadi makna diam di sini adalah pikiran sepenuhnya memperhatikan, merasakan, menikmati, menyadari aliran nafas yang natural. Ya, itu heneng meneng. Nah,
Ini kan neng. Ningnya apa? Ning itu hening lan wening. Ya. Kalau Anda betul-betul bisa memberi perhatian kepada aliran nafas, semakin rileks, semakin nyaman, ya Anda akan hening. Makanya kita katakan bahwa rileks adalah gerbang keheningan. Tidak mungkin Anda bisa hening kalau Anda nggak rileks. Tapi jangan berhenti pada rileks, Anda terus masuk ke dalam. Nah, ketika Anda menyadari nafas semakin penuh, lalu masuk ke dalam diri dengan meneliti jalan nafas itu, menyadari keterhubungan dengan hingsun yang bertahta di lung hati, itulah namanya hening. Anda menjadi sadar penuh. Nah, kalau Anda terhubung dengan hingsun, maka Anda akan menjadi wening. Wening itu apa? Jernih. Ya. Kalau ada wening galau, berarti dia tidak sesuai dengan namanya. Nanti kita jitak aja. Ya. Jadi orang yang bisa meneng, hening pasti akan wening, akan mengalami purifikasi jiwa. Nah, kalau orang mengalami purifikasi jiwa, maka dia akan dunung. Dunung itu rasa sejatinya teraktivasi, pikiran nyambung dengan rasa sejati. Dia akan menyadari keberadaan hingsunnya, hidup sesuai dengan tuntunan dari hingsunnya, itu namanya dunung. Ya. Buat yang sudah mengalami ini kan gampang ya, bukan begitu Mas Eko? Coba saya ceritanya ke Mas Eko 5 tahun, 6 tahun lalu, pasti apa itu ngayal ini kan gitu ya. Karena nggak mengalami, tapi sekarang ketika saya bicara dunung, Mas Eko udah mengalami, ngerti rasanya kayak apa. Nah, orang yang dunung itulah yang kemudian bisa menang. Menang dan wenang nantinya, karena menang dia punya kuasa. Menang dari apa? Ya dari egonya. Menang dari penderitaan, dia tidak lagi terjebak penderitaan. Maka dia punya kuasa untuk mengubah hidup dan mengubah jagat raya. Ya. Jadi, saudara dan saudari yang saya kasihi, kita kembali pada konteks masa itu. Ya. Jadi, yang Mangkunegoro 4 ini masuk kategori Satrio Pinandito. Jadi dia menjadi satrio sekaligus menjadi pinandito. Dia menjadi orang yang disepuhkan, yang punya jiwa murni. Beliau mengusung perjuangan. Perjuangan untuk memerdekakan negerinya. Nah, dalam konteks saat ini, kalau kita mau menadani kisah dan cerita beliau itu, mau tidak mau kita juga harus mengikuti lakunya. Laku hening. Laku yang membawa kita pada wening. Laku yang membuat kita menjadi dunung dalam kesatuan dengan hingsun, dengan sang sumber hidup. Supaya apa? Supaya kita menang. Supaya kita punya kuasa. Dari keberadaan kita kemudian terpancar kuasa dari sang sumber hidup yang menyelaraskan semuanya. Nah, ini jawaban bagi siapapun yang kemudian telah berjuang tetapi belum menemukan kemenangan. Ya. Kita harus masuk kepada sebuah mode, kita sebutnya mode perjuangan profetik. Ya. Jadi kita harus bergerak dengan firman Tuhan yang muncul dari relung hati kita. Gitu. Oke? Begitu saudara dan saudari yang saya kasihi, kita ngaso dulu sebelum kita lanjutkan pengajian kita. Ya, terima kasih banyak. Kita selain hening, kita juga butuh mimi. Kita perlu madang juga supaya padang jinglang ya. Ini kita, pikiran kita. Terima kasih, kita jumpa lagi sekitar 20 menit ke depan. Terima kasih. Persaudaraan Matahari, Fraternity of Pure Light.